الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama selalu kita ucapkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis disebutkan Ightanim khamsa qabla khamsin. Ingatlah 5 sebelum datang yang 5. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan coba memaparkan ingat yang 5 sebelum yang 5 ini. Sempena pelaksanaan ibadah puasa ini atau ibadah siam, ibadah saum. Karena dari bahasa bisa menunjukkan kemana posisinya nanti ini. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, sebelum ini saya paparkan, saya ingin coba memberikan sebuah kisah dahulu, karena ini menyangkut mempelajari suatu ilmu. Kenapa ini saya paparkan? Karena ada filsafat di dalam kisah ini. Sebelumnya, dalam bulan suci Ramadan ini kita baru saja memasuki beberapa hari. Alhamdulillah, kalau menurut pemerintah atau menurut Depak, pagi ini adalah puasa yang tak ada yang hitung. Bahaya ini. Kalau menurut Muhammadiyah, puasa yang itu dia. Jangan sampai hilang dari ingatan kita, Pak. Kita yang puasa lupa, kita rugi, kita sayang kita ya. Itu dia. Ini yang mau saya paparkan pagi yang berbahagia. Apa kisah yang mau saya paparkan pagi ini? Ada seorang pemuda setelah tamat kuliah dapat pekerjaan, alhamdulillah, diberi oleh Allah rezeki padanya. Dengan mendapatkan rezeki ini, beliau pun ingin melakukan perjalanan. Perjalanan dalam bahasanya musafir. Ajaran Islam sebenarnya musafir itu yang ditujukan oleh Rasul dari masjid ke 2 orang cuman, Pak. Atau yang lain ini ngantuk. Atau orang-orangan. Dari masjid ke masjid.
Kadang-kadang kan mata ini kan salah lihat. Kita kan ini orang-orang kan. Maaf Bu ya, sekedar canda saja Pak ya. Jangan tersinggung pula nanti. Parah Ustaz ini ya. Dikiranya orang-orangan pula, bukan. Dari masjid ke masjid. Di mana dicontohkan Rasul? Sewaktu beliau Isra dari masjid ke masjid. Ini sebenarnya perjalanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si pemuda tersebut melakukan perjalanan karena ingin menambah pengalaman. Maka bertemulah dia di suatu kampung yang agak jauh dari kota. Beliau pun berhenti. Setelah berhenti, beliau pun masuklah di suatu warung. Kalau masuk di suatu warung, jelas Pak ya, untuk istirahat, untuk minum, untuk makan, untuk bertanya kalau hal-hal yang tidak diketahui. Setuju Bu? Setuju. Pas itu, benar itu. Dia pun memesan minuman dan makanan. Setelah dipesan makanan dan minuman, beliau pun melihat di kampung itu sedang musim masaknya buah nangka. Bahasa Jawa nangka apa Pak? Itu bahasa awak Pak. Bahasa Urawa itu cubadak Pak. Bahasa Jawanya cepedak itu adalah nangka itu adalah nongko. Kalau masih muda namanya gori. Betul Pak ya? Nah, kalau salah tunjuk Pak. Kalau Bapak tak tahu saya ngajarkan. Nah itu dia. Jadi dia melihat musim nangka di warung itu dijual nangka itu yang sudah dibelah, dikupas kuning, ada yang kemerah-merahan. Terbit seleranya ingin makan buah nangka tersebut. Tidak memberi selang waktu, beliau pun memesan. Uni, biasa tukang warung ini kan orang Minang. Nih, pesan nangka 1 porsi. Si tukang warung pun membawa nangka 1 porsi. Kemudian dibawanya semangkok sepiring kelapa yang sudah diparut. Nangka yang masak setelah dikupas dengan sepiring kelapa yang sudah diparut. Si pemuda berpikir, loh ini aneh. Kenapa aneh? Nangka dengan kelapa yang sudah diparut. Di otak si pemuda berpikir, di sini nih kampung ini luar biasa aneh ini. Belum pernah makan nangka pakai kelapa. Maka dia pun selesai makan, dimakannya lah nangka ini pakai kelapa. Sementara waktu dia makan nangka dengan kelapa, otaknya berpikir, hatinya gundah gulana. Kenapa? Ini ada keanehan ini sebenarnya. Kenapa aneh? Belum pernah seumur dia disuguhkan makan nangka pakai kelapa parut. Ada bapak ibu di sini makan nangka pakai kelapa parut? Mana tahu ada kan? Salah berarti ini kisah ini. Dimakannya lah makan nangka pas dengan kelapa parut. Makan satu, dibuang bijinya, makan. Hatinya tetap memberontak. Kenapa? Ini aneh. Kenapa aneh? Belum pernah sama dengan kita. Untuk itu, kalau saya bercerita setengah seperti ini, ada jemaah keluarnya tak masuk-masuk lagi.
dapat saya pastikan dia berpikiran Ustadz Khaidir telah menyampaikan ajaran baru. Apa ajaran barunya? Makan nangka pakai kelapa. Makanya mendengar ilmu jangan separuh-separuh sampai tuntas. Mungkin inilah sebabnya terjadinya pertikaian antar agama, antara intern agama, karena kita tidak mendengar ilmu sampai tuntas. Apalagi sengaja dipotong, yang enaknya saya potong, share, betul? Ini dia rupanya sebabnya. Ini dia. Nah sekarang pikiran kita, kalau yang belum tahu dengan kisah ini, berpikiran berarti ada cara baru. Makan nangka pakai kelapa. Ini dia. Saya lanjutkan. Maka setelah habis, dengan gejolak hatinya ingin bertanya, dia pun memanggil si tukang warung. Uni, kesini nih. Ya. Aneh ya kampung ini. Loh, kenapa aneh nak? Nih coba Uni lihat. Makan nangka pakai kelapa parut. Apa jawab si Uni? Nah, Uni pun aneh melihat anak. Kenapa aneh? Anak makan nangka pakai kelapa parut. Coba. Sama-sama aneh. Kenapa sama-sama aneh? Karena sama-sama tidak mau menjelaskan apa kegunaannya. Si pemuda mulai terasa ini ada kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Artinya si kelapa ini bukan ini fungsinya untuk dimakan. Apa kata tukang warung? Nah, kelapa itu untuk mencuci tangan. Kalau ada getah nangka, diremaskan ke situ, hilang getahnya. Kelapa ini sudah 3 hari orang makan nangka, saya subuhkan kelapa itu untuk cuci tangan. Coba Bapak bayangkan, 3 hari berapa orang sudah cuci tangan di kelapa itu, dimakan oleh si pemuda. Ya itu dia. Jadi kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak bertanya sesat di jalan. Ini bentuknya, kisahnya gampang, mudah, tapi maknanya sungguh dalam sebenarnya. Ini dia dalam agama. Maka kita kembali ke laptop. Apa tadi? Ingat 5 sebelum yang 5. Pertama, sehat sebelum sakit. Puasa, orang sakit boleh tak puasa, betul? Diam. Berarti orang sakit pun puasa. Ini bahaya sini. Bahaya nih. Orang sakit boleh puasa? Kalau sakit parah boleh tidak puasa. Lihat ukuran, itu aturan sudah tahu kita semua itu. Jadi sehat pun perlu untuk bulan puasa ini. Karena yang sempurna melaksanakan puasa itu orang sehat. Kalau sudah sakit, jangankan untuk berpuasa, makan pun sudah payah. Maka orang kadangkala kita nih jahat, dengki. Betul, jahat dengki. Apa sebab? Waktu sakit baru kita kunjungi orang. Betul? Betul gak? Udah sakit baru kita kunjungi. Baru kita bawa makanan yang enak-enak yang disukai. Dia tak mau lagi itu. Dah bos, tak mau dia. Tak nerima lagi kalau udah sakit. Yang enaknya kapan diajak makan? Waktu sehat. Ini sehat semua nih kan? Undang untuk makan nanti. Mau semua. Tapi kalau sudah sakit, yang hobi dia makan durian pun tak enak oleh dia.
Untung tak musim durian sekarang. Kalau sempat musim durian, terbayang oleh mata kita. Durian, yang hobi durian. Ini dia sebenarnya yang perlu kita lihat. Peringatan Rasul tentang ingat 5 sebelum yang itu baru sehat. Sehat baru kita lihat. Betapa pentingnya sehat. Kemudian kita merasakan enaknya sehat itu apabila sakit. Jangankan untuk bekerja, untuk istirahat pun, cobalah orang sakit, suruh dia tidur 1 hari. Gelisah tak? Gelisah pak, capek rupanya tidur 1 hari itu. Makanya orang sakit di rumah sakit harus ada menjaga. Untuk apa? Balik-balik kan dia, bantu dia bergerak. Kalau tidak sakit dia, sudah sakit, tidak bergerak, bertambah sakit dia. Ini rupa peringatan Rasul. Ini dalam Pak, dalam sekali. Kalau kita kaji, kita analisa, sungguh luar biasa ajaran Islam ini. Maka kadangkala kita cenderung mengambil pendapat-pendapat orang luar, padahal di dalam Islam sudah ada. Ini sehat. Makan nasi 1 bungkus pun, kalau orang sehat bisa habis. Kalau tak sehat, 1 suap pun tak mau. Ini dia. Belum kita melihat kalau orang sehat itu secara agama, makan itu harus sampai habis. Kalau tidak, kena kita dalam mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ini lagi sering ini terjadi. Kita coba bukalah dalam pengajian ini. Mubazir ini kita sering melihat umat Islam mubazir. Kapan? Pas, cocok. Coba waktu pesta, ambil nasi separuh yang dimakan, daging, sayur separuh lagi terbuang. Ajaran Islam bagaimana menyebutkan? Tak boleh mubazir. Apa filsafatnya kalau dengan kejadian ini? Kita umat Islam kalau seperti itu makannya, ukuran makan sendiri pun kita tidak tahu. Bodoh ada cerdik? Ayo, kan bodoh kita namanya. Ukuran makan sendiri pun kita tidak tahu. Jadi yang pernah melakukan ini sindiran Pak ya, jangan dianggap ke hati bulan. Wah Ustaz nih dikiranya awak bodoh pula. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang melanggar ini kan sayang kita. Sayang kita Pak. Sayang kita. Sempat semuanya makan seperti itu. Artinya orang tempat pesta seharusnya menyediakan makanan separuh dari itu sudah cukup. Tapi karena ada mubazir di dalamnya, 2 kali lipat separuhnya untuk mubazirkan. Kanu ikhwana syayatin. Kena kita. Saya melihat ini teringat saya. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan juga. Pernah makan dengan bule. Ini bule ini saya bilang makan nasi pasti dibuang-buang ini. Tak gitu. Ternyata tidak Pak. Tidak. Pakai tangan dia makan. Jangankan nasi yang di tangan, di sela-sela daun itu pun diangkatnya daun itu, diambilnya semuanya. Sulas pun tak ditinggalnya makan. Ya, jarinya pas. Nah, kalau orang susah makan seperti itu depan orang ramai, dikira dia tahu lapar, kelaparan. Ini penafsiran salah. Salah penafsiran kita. Ini perlu kita kembangkan.
Jadi di subuh ini bahaya nih kaji Ustaz pagi ini ya. Makan kita dikaji ini ya. Ini Islam atau tidak? Ini Pak. Ini selagi kita sehat pun kita tidak habis memakan makanan. Ini dia. Ini baru satu sehat. Sehat pun kita di tempat pesta masih kita mubazir makan di rumah orang pesta. Sayang Pak. Siapa yang dirugikan? Orang pesta. Kalau sempat tidak ada mubazir, kali-kalinya sudah nurun itu. Seharusnya sebelumnya biayanya 20 juta karena separuh mubazir, umat Islam sudah pas, makannya habis yang dimakan, kurang. Tinggal biaya 10%. Kan seperti itu kalau kita kali-kali ekonominya Pak. Membantu saudara kita, bukan orang lain. Pak, ini ajaran kita. Kita harus menerjemahkannya ke dalam kehidupan kita. Jangan tunggu yang di sana. Sampai-sampai azan pun dibandingkan dengan lolongan anjing. Ini. Kedua, 5 sebelum yang 5. Hidup sebelum mati. Ini lebih keras lagi ini Pak. Lebih keras lagi ini. Kewajiban kita terhadap orang yang mati itu ada? Tak tahu juga. Tak ada yang mati di sini. Kewajiban kita terhadap si mayat yang telah meninggal ada 4. Ini untuk sini saja, tambah 1. Ini tak usah disebarkan. Ini sekedar untuk refreshing kita semua ini ya. 4 ini sudah baku umum. Kewajiban kita terhadap orang yang mati, si mayat ada 4. Pertama, memandikan. Kedua, mengafani. Ketiga, menyolat. Keempat, tambah 1 yang mana? Tinggalkan. Ada yang berani nemani mayat dikubur? Ditinggalkan ini Pak, kita sadari sekarang yang sudah beruban, ya kan? Kalau sudah uban bertabur, ingat kubur. Kita tidak akan ditemani oleh saudara kita. Tidak juga ingat uban bertabur turun ke bawah. Kemana? Mata sudah mulai kabur. Kalau sudah mulai kabur, ingat pintu kubur. Tak juga sadar, masih juga macam-macam. Turun lagi ke bawah. Kemana? Gigi sudah mulai gugur. Tak juga ingat lagi. Nauzubillah, tunggu sajalah pintu kubur. Maknanya apa? Maknanya apa? Kalau sudah ke pintu kubur, tak satu pun Pak, tak satu pun. Kalau istri, suami meninggal, istri masih banyak yang bertahan. Maka banyak para janda memelihara anak. Tapi coba kalau ibu meninggal, istri meninggal, bapak-bapak tidak menunggu lagi waktu, sudah nampak dia calonnya. Betul? Atau saya jawablah Pak, tak enak kita. Kenapa? Karena bapak-bapak tadi sayang dengan anak. Sayang dengan anak, cari ibu baru. Bu, ingat Bu, jangan tahan harta itu. Sedekah yang banyak. Ke situ dia larinya, maknanya ke situ dia. Sedekah yang banyak. Saya ada melihat tetangga sudah lengkap rumah, lengkap pakaian, lengkap harta, emas untuk gelang, nih rantai dan cincin, lengkap emas di lemari. Tahu-tahu meninggal. Setahun yang kemudian ganti ibunya, pakainya itu juga. Jadi yang kedua tak perlu dia susah-susah. Yang pertama
Hazab mengumpulkannya. Entah berapa tahun dia mengumpulkan pakaian emas untuk dapat pakai cincin emas, pakai kalung emas, pakai gelang emas. Yang kedua, tak perlu dia, langsung acara siap. Besok dah bisa dipakai. Ini bukan memberi motivasi untuk marah, tidak, Bu. Maknanya apa? Manfaatkan untuk agama. Kalau sudah untuk agama kita manfaatkan, rugi. Tidak ada kerugian buat kita. Malah beruntung kita. Seberuntung-untungnya kita. Ini baru tingkat 1. Sehat, hidup, mati. Maka beramal itu waktu hidup. Waktu hidup. Inilah kehidupan. Kemudian untuk pemuda, memang subuh ini saya lihat untuk pemuda memang payah. Ya, mewakili aja nampak subuhan ini dah satu. Alhamdulillah imam kita dengan sebelahnya masih muda saya lihat ini ya. Ini satu. Ada 3 mewakili pemuda kita ya. Muda sebelum tua. Waduh Pak, kalau ini Pak kita lihat, kalau muda sebelum tua ini, tadi imam yang muda suaranya melengking bisa. Suaranya kita perbaiki bisa. Diminta lagi dia belajar gaya lagu. Bagaimana yang 7 lagu itu masih bisa. Coba yang tua. Menggigil Pak. Itu untung sudah fasih dia. Kalau sempat belum fasih, bukan alham dibaca, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Menggigil lagi di ujungnya. Tapi kalau muda masih bisa diperbagi. Itu untuk ibadah Pak. Ruku, sujud masih sempurna, lurus. Kepala masih bisa. Coba kalau sudah tua, udah menggigil kita itu mau ruku. Sempurna tidak, yang penting seadanya, sebisanya memang boleh. Tapi kalau sudah pemuda, enak, gampang, bisa dibentuk. Buka buku, tanya ulama, oh ini tidak sempurna, masih bisa diperbagi. Apalagi bacaan-bacaan yang berat. Apa bacaan-bacaan yang berat? Huruf-huruf yang selalu berat. Antara huruf shod dengan sin. Sirotol. Jangan sempat dibaca sirotol. Dekat Pak, dekat kali. Sin dengan shod. Ini dia. Jadi momen puasa ini, yang muda ini sebenarnya tadarus, perbaiki bacaan. Untuk apa? Dengar orang tua, oh ini rupanya yang benar. Kalau yang tua simaklah. Hari ini dapat, cepat dapatnya. Besok lupa lagi, kembali dapat. Udah tak mau dia lagi Pak. Balik dia, tak mau dia. Ini dia pemuda. Pemuda. Harapan kita memang di mana-mana. Masalah kita untuk agama ini regenerasi. Kalau ini 3, yang tua ini tak ada, kan cuma 3 tinggal. Ini yang harus kita pikirkan. Pengganti kita cuma 3 Pak. Mudah-mudahan ada anak-anak yang wanita, pemuda. Kalau tak ada, 3 inilah nanti bakal melanjutkan. Itu baru untuk solat, menyebut huruf bagus dia, enak dia, suaranya masih bagus. Coba kalau yang sudah tua azan, menggigil dia Pak. Lurus pun tidak lagi. Ya, bacaan tidak sempurna lagi. Sudah berkelok-kelok dia bahasa. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka dari muda adalah itu. Sehingga ada orang-orang tua kita membentuk bulu itu mulai dari rebungnya. Mulai dibina. Rebung itu kalau kuat patah dia. Pemuda seperti itu, kalau keras membanting dia, tapi kalau pandai membentuknya,
dia masih bisa dibentuk. Kalau yang tua, bulu yang tua dilentur tak tepat, pecah dia. Maka cobalah ajar yang tua. Baru begini Pak, tak mau dia lagi, dah membanting dia. Itulah dia. Kita yang sudah tua, seperti itulah baru yang kita perdapat. Ini yang kedua. Pemuda, tiga yang ketiga. Muda sebelum tua. Kemudian yang keempat, pertama tadi kita lihat sehat sebelum sakit. Kedua, hidup sebelum mati. Keempat, muda sebelum ketiga, baru ketiga. Yang keempat, ada yang ingat? Ada yang ingat? Kaya sebelum miskin. Ini kemana tembaknya? Ke yang punya kemampuan. Seluruh orang berpikir ini untuk yang punya harta. Betul? Betul. Sebenarnya bukan hanya yang punya harta. Yang tak punya harta pun harus memikirkan ini. Kenapa? Kalau untuk bersedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan tenaga. Kalau memang paham yang tak punya harta tidak bisa bersedekah dengan harta, dengan tenaga. Apa contohnya? Kemana-mana masjid kita lihat WC-nya, tempat berwuduknya kotor. Itu sebenarnya jatah yang tak punya harta. Coba gotong royong yang tak punya harta. Bersihkan, jagakan tempat wuduk kita. Amal atau tidak? Amal. Jadi kita kadang-kala kurang menyadari ini porsi kita kemana. Sementara yang punya harta menjadi tinjauan oleh seluruh orang. Karena yang kaya tidak semua kaya, sebahagian cuman yang kaya. Maka orang susah sering cemburu dengan orang yang kaya. Kenapa? Itu tadi kita menilai dari harta. Padahal kita ada sumber kita untuk beramal. Cuman yang kaya, yang punya harta, saya ingatkan juga. Di dalam harta kita, jangan sempat tidak kita keluarkan hak-haknya. Kenapa? Karena di dalamnya ada hak orang lain. Kalau sudah ada jatuh, wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat di dalamnya, keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, bercampur yang hak dengan yang batil. Kalau sudah bercampur yang hak dengan yang batil, kita pakai, kita makan, samalah kita dengan si maling juga kita. Kemaling hak orang kita itu di dalamnya. Harta kita. Sayang Pak, Bu. Sayang. Kita sudah ada usaha, punya rezeki, namun tidak hati-hati kita dengan agama, rugi kita. Serugi-ruginya. Kenapa rugi? Keluarkan haknya. Maka pelajari agama ini dengan sebenar-benarnya, jangan separuh-separuh, sehingga tidak ada keraguan pada diri kita, pada jiwa kita, pada harta kita. Kalau dia sudah bersih, enak dia. Disitulah barokah tadi timbul dan dapat kita raih. Enak Pak sekalian, sehingga nanti tidak salah penafsiran dalam kehidupan ini. Ini sebenarnya yang perlu sekali kita cerna, kita tempatkan, kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Nah, dengan adanya ini, kalaulah di bulan puasa ini kita amalkan, nih dari 5 ke 5 ini, rentetan ke bulan puasa ini, waduh, sungguh enak puasa ini. Sampai nanti 30 menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun yang kita capai. Bukan hanya titel takwa dari saum, dari puasa yang kita peroleh. Mungkin dari ahli ibadah, dari ahli sedekah kita dinilai sebagai orang yang memang ahli dalam bersedekah. Kenapa? Karena dia tidak mutlak bersedekah itu untuk orang yang
kaya saja. Yang miskin pun bisa bersedekah. Yang susahnya bersedekah itu waktu kita tidak punya. Kalau pas punya, enak itu mengeluarkan. Tapi kalau waktu kita tak punya, bertabrak dia. Membantu bersedekahkah atau dibiarkan saja? Ini dia ujian keimanan. Kalau kita bandingkan dengan Rasulullah, kita semua pernah mendengarnya. Rasul pernah siap sholat langsung pulang. Sahabat terkejut. Biasanya beliau pasti mengasih tausiah, pasti berdoa dahulu. Ini tiba-tiba siap sujud langsung pulang. Kenapa? Ditanya oleh sahabat setelah beliau datang. Apa kata Rasul? Tadi saya teringat masih ada beberapa dinar, beberapa uang terselip di bawah tikarnya. Masih ada uang yang bisa saya sedekahkan. Kalau Rasul tak telawan kita, Pak, tak telawan kita. Masih ada, solat teringat, ambil pulang, sedekahkan. Luar biasa. Jadi kalau ini kita perhatikan, lillahi ta'ala ini bisa menggelinding bulu roma kita melihat, memperhatikan. Sungguh luar biasa kalau praktik yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, mari saya coba sebuah kisah supaya dapat kita bawa pulang nanti. Ada seorang pemuda punya seekor kuda. Kemudian ada orang yang mencari kuda, mau membelinya. Si pemuda ditawarkanlah dengan harga yang mahal. Oleh si pemuda, tak mau dia menjualnya. Apa tanggapan tetangga? Bodoh. Harga kuda sekarang tidak seperti yang ditawarkan oleh si pedagang tadi. Apa jawab si pemuda? Biarlah sabar. Kemudian selang beberapa hari, kudanya hilang. Kemana hilangnya? Dia pergi ke hutan. Setelah seminggu, kudanya pulang lagi. Karena kuda jantan, dibawanya yang betina pulang. 3 dibawa. Kuda menjadi 4 ekor. Apa jawab tetangga? Untung kemarin tidak dijual. Sekarang sudah bertambah 4 kuda. Apa kata kawan? Apa kata tetangga? Hebat. Kata yang punya apa? Alhamdulillah. Kemudian apalagi yang terjadi? Setelah ada 3-4 kuda yang ada di rumahnya, sehingga tetangga menyatakan beruntung. Sebelumnya mereka menyatakan bodoh, rugi, sayang. Tapi dengan ketabahan si pemuda nampak untung, lah berbalik lagi bahasa kita. Artinya apa? Kehidupan ini semu, Pak. Kitalah yang menentukan. Kitalah punya prinsip. Kita harus punya konsekuensi diri. Apalagi di dalam agama. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, mungkin setakat itu yang dapat saya sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Mungkin ada kata-kata yang tidak tepat, tersinggung dan menyinggungkan. Mohon maaf dari awal sampai akhir. Karena nanti saya tidak bisa minta maaf satu-satu. Saya harus minta maaf di jemaah ini juga. Maka kata-kata tadi yang terasa, lepas dia. Kalau saya tidak maaf, tergantung-gantung pula dia amal saya. Mari kita tutup dengan bacakan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami maafkan, Pak. Alhamdulillah.